Kali ini kita akan mereparasi TV. Kendala TV ini, dia tidak bisa dihidupkan atau mengunci pada mode standby. Untuk melakukan perbaikan, maka tentu saja kita harus membuka casing TV ini. Karena TV ini cukup besar, yakni berukuran 43 inci, maka butuh ruang kerja yang cukup luas sebenarnya. Untuk itu akan kita bongkar di lantai seperti ini. Nggak profesional banget ya. Ya, kami memang bukan ahli servis TV profesional. Kami tidak menyediakan layanan servis TV. Ini TV milik salah satu anggota keluarga kami yang kebetulan bermasalah. Sehingga bisa dikatakan ini proses servis TV DIY, do it yourself. Atau istilah lainnya servis amatiran. Ini merupakan mainboard TV yang harus kita lepas untuk kita bawa ke meja operasi. Oke, ini mainboard yang akan kita cek. Area sebelah kanan merupakan bagian power supply. Harus berhati-hati karena ini area listrik tegangan tinggi yang terbuka. Jangan sampai kesetrum. Oke. Kita cek tegangan 12 voltnya di sini. Oke, normal. Dan di sini tegangan VCC memorinya sudah ada, yakni 3,3 volt. Kurang sedikit ya. Oke. Ini merupakan IC flash memory yang paling sering jadi tersangka saat TV mengalami kendala tidak bisa start atau booting. Tentunya ada banyak kemungkinan sebab kerusakan, namun gejala khas ini umumnya bersumber dari IC ini. IC ini adalah IC seri 25XXX yang merupakan IC flash memory untuk menyimpan program yang berhubungan dengan pengaturan atau setting. Yang ini kodenya 25Q64. Kebetulan saya masih memiliki stok yang cukup untuk SPI flash memory, maka supaya cepat akan kita langsung ganti aja IC-nya. Yang Anda lihat ini adalah IC flash memory Winbond 25Q64. Ini IC kosong yang nanti akan kita isi program atau firmware-nya. Saya pernah membuat konten tentang IC flash memory Winbond ini. Jika Anda berminat, linknya ada di deskripsi. Untuk mengupload firmware pada IC memory, kita bisa menggunakan USB programmer CH341A ini. Yang di sebelah kanan, ini dikenal sebagai CH341A Green Edition. Dan yang di sebelah kiri adalah CH341A Black Edition. Setahu saya, yang Black Edition merupakan versi yang paling populer. Karena IC 25Q64 ini berbentuk SMD, yakni SOP8, maka untuk membantu proses upload, kita bisa menggunakan soket converter. Ini contoh soket converter berukuran 200 mil. Ukuran soket ini betul-betul pas untuk varian IC dengan kemasan SOP8. Yang harus diperhatikan adalah jika yang ingin kita press IC seri 25, maka pasang konverter seperti ini. Perhatikan, bulatan kecil di salah satu pojok IC sebagai patokan kaki nomor 1. Lalu kita pasang IC-nya. Jika ingin mengetahui lebih detail topologi USB programmer CH341, silakan buka link di atas ini, atau bisa dicek di deskripsi ya, nanti linknya. Dan begitu juga jika Anda menggunakan USB programmer CH341A Green Edition. Posisikan soketnya di sebelah atas, seperti ini. Lalu kita kunci jip soketnya seperti ini. Oke. Saya ingatkan sekali lagi, 8 pin pada jip soket ini untuk IC seri 25 dan 8 pin di bawahnya untuk IC seri 24. Di sini juga sama. Ini untuk seri 25 dan ini untuk seri 24. Untuk programmer Black Edition,
Pastikan pin jumper terpasang seperti ini. Oke, sekarang langsung akan kita praktekkan. Hubungkan USB programmer ke port USB komputer. Di komputer saya sudah menyiapkan firmware yang sesuai dengan TV yang sedang kita servis. Pertama, kita buka aplikasi programmer CH341-nya. Lalu kita detek IC-nya. Dan jika sudah seperti ini, artinya IC sudah terdeteksi dengan benar. Untuk memastikan IC berada dalam keadaan kosong, maka kita hapus atau erase dulu. Klik tombol ini. Lalu tunggu hingga proses erase selesai. Hal ini sebaiknya dilakukan karena meskipun IC ini baru, bisa saja di dalamnya ada sisa program bawaan dari pabrik yang isinya entah apa. Oke, proses pengosongan IC sukses dilakukan. Langkah selanjutnya, kita buka file binary atau firmware yang akan kita upload. Cari filenya. Saya buka file ini. Dan langsung kita upload ke IC dengan cara mengklik tombol ini. Prosesnya lumayan lama dan ini tidak akan saya percepat biar prosesnya terlihat secara real. Sambil menunggu proses upload, kita ngobrol aja ya. Saya banyak menerima pertanyaan sehubungan dengan programmer CH341A. Salah satunya adalah, apakah programmer CH341 bisa jalan di Windows 10 atau di Windows 11? Maka saya katakan, programmer CH341A kompatibel dari mulai Windows XP, Windows 7, Windows 8, 10 maupun 11. Untuk OS lain atau untuk HP Android, saya tidak tahu karena belum mencoba, karena saya terbiasa menggunakan OS Windows. Dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa saya hanya bisa memberikan informasi jika itu benar-benar sudah saya lakukan. Kalau USB programmer Anda normal, akan tetapi tidak terdeteksi oleh komputer, maka kemungkinannya adalah di driver. Untuk diketahui, programmer CH341A yang beredar di pasaran menggunakan IC CH341 yang edisinya beragam. Ada yang tahun produksi 2009, 2010, dan seterusnya. Dan untuk itu dibutuhkan driver yang sesuai. Jadi ketika Anda gagal mengkoneksikan USB programmer ke komputer, belum tentu USB programmer Anda jelek. Sekali lagi, pastikan Anda menginstal driver yang sesuai. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan tentang masalah tersebut. Saya sering melihat keluhan di forum-forum internet tentang kegagalan proses upload. Dan seringkali masalahnya karena salah memasang posisi IC atau IC-nya dipasang tidak pas sehingga ada salah satu kakinya yang tidak terhubung. Untuk itu, pastikan IC telah terpasang pada soket konverter dengan pas.
Oke, proses upload selesai. Selanjutnya kita verifikasi dulu. Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah seluruh data sudah terupload ke IC. Untuk itu, kita klik tombol verifikasi ini, lalu kita tunggu sampai selesai. Kalau proses verifikasi gagal, maka ulangi sekali lagi proses uploadnya. Jika gagal lagi, buang IC dan ganti yang baru, karena kemungkinan IC-nya bermasalah. Oke, proses verifikasi sukses, dan ini artinya upload firmware selesai dilakukan. Berikutnya, kita cabut IC dari programmer. Untuk kita pasang di mainboard TV. Di sini tentunya kita harus cabut dulu IC memori yang bermasalah ini. Untuk mencabutnya, Anda bisa menggunakan hot air seperti ini, atau solder biasa seperti ini. Namun, di sini saya akan menggunakan solder yang matanya dibuat khusus, seperti ini. Ini merupakan mata solder buatan sendiri yang sangat membantu saat kita mencabut IC atau komponen SMD. Kita kasih pasta dulu IC-nya agar lebih mudah saat pengangkatan. Tidak perlu terlalu tebal, tipis-tipis saja. Kita harus berhati-hati saat mencabutnya. Karena di sekeliling IC ini ada beberapa komponen kecil lain, jangan sampai terganggu gitu maksudnya. Kemudian kita beri timah dulu kaki IC-nya agar lebih mudah saat kita panaskan. Jika Anda ingin mencoba, silahkan Anda buat sendiri. Saya sudah membuat video tutorial untuk membuat mata solder spesial ini. Untuk linknya silahkan cek di deskripsi video ini. Untuk pengangkatan, selanjutnya kita gunakan bantuan pinset untuk memegang IC. Panaskan kaki kanan dan kiri IC secara berbarengan. Lalu angkat IC-nya. Mudah bukan? Sekali lagi, buat saya solder ini betul-betul canggih. Dengan modal sekitar Rp5.000, kita bisa membuat mata solder yang sangat efektif untuk mengangkat IC SMD. Bahkan mencabut komponen SMD yang jumlah kakinya banyak pun, ini benar-benar sangat membantu. IC ini secara fisik masih terlihat bagus, namun kita tidak tahu blok memori di dalamnya masih utuh atau tidak. Jadi di sini saya putuskan untuk mengganti saja IC ini dengan IC yang baru.
Ini IC yang baru yang tadi sudah kita flash. IC ini tidak mahal, kisaran harganya sekitar 20 atau 30 ribu saja. Yang perlu sedikit pekerjaan adalah proses pengisiannya atau proses upload firmware-nya yang tadi kita lakukan. Oke, kita lanjut. Pada bekas kaki IC ada sisa timah lama, yang mana ini harus kita bersihkan dulu. Kita kasih pasta, lalu kita gunakan solder wick untuk membersihkan timah tersebut. Selanjutnya, sebelum kita pasang IC yang baru, kita kasih timah salah satu ped IC-nya. Perhatikan kaki nomor satunya, jangan terbalik ya. Kita pasang dan solder kembali IC-nya. Jika perlu, kita kasih pasta juga kaki IC-nya, agar kaki IC tersolder dengan sempurna pada PCB. Lakukan penyolderan dengan hati-hati, karena sekali lagi di sekeliling IC ada jalur-jalur dan komponen-komponen kecil lain, jangan sampai terganggu. Pastikan IC terpasang dengan baik, jangan sampai ada yang short. Bagi para master, cara yang saya perlihatkan ini mungkin tidak canggih. Tapi dalam hal ini, saya berusaha membuat konten ini dengan sungguh-sungguh, dengan harapan bisa membantu mereka para pemula, atau yang sekedar hobi di bidang elektronik, atau para amatiran seperti saya. Pastikan selalu cross-check, jangan karena hal sepele proses yang Anda lakukan susah payah malah gagal. Jika penyolderan selesai dilakukan, bersihkan kotoran dan cairan sisa plug atau sisa pasta, karena kalau dibiarkan ini akan menjadi sumber korosi atau karat. Kita gosok dengan tisu yang sudah dibasahi dengan thinner, gosok pelan-pelan sampai bersih.
Oke, mainboard ini selesai kita reparasi dan selanjutnya akan kita pasang kembali. Oh sebentar, ini ada yang meragukan, terlihat terlalu tipis timahnya. Kita tambahkan dulu. Mainboard selanjutnya kita pasang kembali. Kita pasang bautnya. Dan saat dites, alhamdulillah setelah dilakukan penyetingan dan scan ulang channel-channel TV-nya, maka TV ini kembali berfungsi dengan normal. Media